Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam renungan embun rohani pagi dari kota Ambon, Manise, Senin 6 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, betapa menyenangkan dan membahagiakan ketika kami mendengar nama kami dipanggil oleh Putramu untuk menjadi utusan-utusan-Mu, mewartakan cinta kasih-Mu kepada dunia. Kami mohon, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar firman Putramu yang kami akan dengarkan di pagi hari ini membuat kami mampu dan layak untuk menjadi pewarta-pewarta cinta-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kujamah tubuhnya agar ia menjamah dan menyentuh jiwaku. Sakit dan penderitaan, kesulitan dan kesusahan hidup, problem dan masalah membuat orang akan memilih salah satu di antara dua tawaran ini. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan, lalu mereka meragukan kuat kuasa Allah, menjauh dari Allah, dari Yesus, dari gereja, dari kegiatan-kegiatan rohani. Namun ada tipe orang lain, yakni semakin mereka menderita, semakin mereka tertekan dalam hidup, semakin banyak ada masalah, maka justru mereka semakin dekat atau mendekatkan diri
kepada Tuhan. Para sahabat sekalian, pagi hari ini kita mendengarkan sebuah bacaan yang sangat inspiratif. Seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah bertahun-tahun lamanya. Dia dalam kesakitan dan penderitaan. Tidak memilih untuk menjauh dari Tuhan, walaupun sakit itu sudah berkepanjangan. Tetapi ketika dia mendengar Yesus yang lewat, dia berjalan tertati-tati. Tubuhnya memang lemah, tetapi jiwanya berkobar-kobar untuk bertemu dengan Yesus. Karena itu ia berkata, "Biar ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh." Dan apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi atasnya. Kesembuhan dia peroleh dan dia dapatkan. Tidak hanya itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga membangkitkan orang mati. Dan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus sepanjang hidupnya, bahkan sampai saat ini. Karena itu pelajaran penting bagi kita di pagi hari ini adalah: pertama, tentunya setiap orang mengalami sakit dan penyakit, penderitaan, kesusahan, kesulitan, kekecewaan, dan kegagalan. Tetapi jangan biarkan semuanya itu memadamkan kobaran harapanmu, imanmu, bahwa Yesus pasti akan membantu Anda. Soal kapan itu adalah urusan Tuhan. Tapi masalah kita adalah, atau apa yang harus kita perbuat adalah, berjalan setiap saat mendekati Yesus seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi. Kedua, harus ada keyakinan, harus ada harapan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi Dia juga adalah tabib yang ajaib. Dia dapat menyembuhkan kita, bukan pertama-tama dengan obat atau ramuan dan lain sebagainya, tapi dengan firman-Nya. Apalagi ketika Anda hadir dalam Ekaristi Kudus, disitulah Yesus menyembuhkan luka-luka sakit dan penyakitmu. Ketiga, tentunya kesembuhan atau apapun yang kita alami, haruslah kita syukuri, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menggerakkan kita untuk mendekati Dia, untuk percaya dan berharap bahwa pertolongannya akan datang kepada kita. Karena itu, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, maju terus dalam imanmu. Sebanyak yang engkau buat dalam doa-doamu, lebih banyak lagi yang Tuhan akan curahkan kepadamu, karena Dia adalah Bapamu, Bapa yang baik. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.